Halo teman-teman, selamat datang di tutorial RStudio hari ini. Perkenalkan, nama saya Priscilia Tresi Kalista Panjaitan dengan NIM 4445250 dari program studi ilmu kelautan. Nah, pada video kali ini kita akan belajar dua hal sekaligus. Yang pertama adalah cara membuat dan membaca box plot, dan yang kedua adalah cara melakukan uji one way ANOVA di RStudio. Nah, kedua teknik ini tuh sangat penting dalam statistika untuk membandingkan lebih dari dua data kelompok. Pastikan kalian sudah menginstal RStudio-nya dan koneksi internet kalian aktif ya, karena kita tuh akan menginstal beberapa package. Langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita tuh harus siapin RStudio-nya. Nah, tampilan RStudio saya itu seperti ini. Setelah itu, kita buka website ANOVA-nya. Yang ini yang udah diberikan. Setelah itu kita cari yang ini. Kita copy paste library tidyverse sampai library rstatics-nya ya. Setelah kita copy, kita paste ke RStudio-nya, lalu kita run satu persatu. Nah, sintaks pertama itu library tidyverse. Nah, library tidyverse itu buat memuat koleksi package kita, package utama untuk memanipulasi dan visualisasi data, termasuk ggplot2, dplyr, dan tidyr, dan lain sebagainya. Terus yang di sintaks kedua itu ada library ggpubr. Nah, ini tuh package untuk membuat grafik publikasi yang ready, yang indah dan informatif. Yang sintaks ketiga itu ada library rstatics. Nah, ini tuh adalah package untuk uji statistik yang people friendly, yang artinya tuh bisa dirangkai dengan operator. Nah, data playground ini memuat dataset playground yang sudah tersedia secara default di R-nya. Terus sebelum kita ke analisis yang selanjutnya, penting banget nih untuk kita mengenal data kita terlebih dahulu. Kita akan lihat struktur datanya, level dari variabel kelompok, dan menghitung statistik deskriptifnya. Selanjutnya kita akan copy dari website ANOVA-nya yang bagian ini. Kita copy, lalu kita paste di RStudio-nya, lalu kita run satu persatu. Nah, setelah itu di sintaks keempat sampai ke-6, nah di sintaks kelimanya itu ya set titik sin itu 1, 2, 3, 4 itu buat menetapkan benih yang acak agar tuh hasil sampling kita tuh bisa direproduksi. Angka 1, 2, 3, 4 itu bisa opsional, bisa diganti dengan angka berapa aja. Nah, yang di sintaks ke-6 itu tuh buat mengambil satu baris sampel secara acak dari setiap kelompok atau grupnya. Tanda ini adalah operator pipe yang artinya lalu lakukan. Di konsol R kita akan lihat satu baris data masing-masing dari kelompok CTR1, TRT1, dan TRT2. Habis itu kita balik lagi ke websitenya, terus kita copy yang ini, terus baru kita paste lagi. Jangan lupa untuk kita run satu persatu lagi. Nah, untuk di sintaks ke-7 ini fungsinya itu untuk menampilkan level atau kategori dari variabel faktor. Output yang muncul adalah tuh kayak yang di bawah nih, CTR1, TRT1, dan TRT2. Ini tuh penting untuk mengetahui urutan kelompok sebelum kita atur ulangnya.
Terus selanjutnya kita masuk ke bagian sini, lalu kita copy dan kita paste di sini. Baru kita run satu persatu. Nah, di sintaks ke-8 dan ke-9 itu tuh fungsinya untuk mengatur ulang urutan level faktor sesuai yang kita inginkan. Di sini tuh kita bisa memastikan urutan CTRL atau control itu TRT1, treatment 1, TRT2, treatment 2. Nah, ini tuh dapat mempengaruhi tampilan grafik kita nantinya. Setelah itu kita balik lagi ke websitenya, lalu kita copy dan kita paste. Kita run satu persatu ya. Nah, di sintaks ke-11 itu tuh fungsinya untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom grupnya. Terus yang di sintaks ke-12 itu tuh untuk menghitung statistik ringkasan variabel weight atau berat tanamannya berupa mean atau rata-rata, dan SD itu standar deviasi untuk setiap kelompoknya. Nah, di sini ada tabelnya yang di bawah sini. Ini dari tabel ini kita bisa melihat kelompok TRT2 tuh lebih meannya itu lebih tinggi nih yang ini daripada dibandingkan dengan CTRL yang CTR1 dan TRT1. Nah, CTR1 itu cuman 5,03 dan TRT1 itu 4,66. Apakah perbandingan ini tuh signifikan secara statistik? Nah, itu yang akan kita uji nantinya. Sekarang masuk ke bagian yang paling visual, yaitu membuat box plot. Nah, box plot itu adalah grafik yang menampilkan distribusi data lewat 5 angka ringkasan, yaitu nilai minimum, kuartil pertama atau Q1, median bisa disebut juga dengan Q2, kuartil ketiga bisa disebut dengan Q3, dan juga nilai maksimumnya. Nah, kita balik lagi ke websitenya, kita copy, baru kita paste. Sorry, ini bukan di sini. Kita pastenya di sini. Baru kita run. Nah, di bagian bawah kanan di sini tuh ada gambar. Nah, di sintaks ke-13 ini itu tuh fungsinya dari package ggpubr itu untuk membuat box plot yang lebih indah dari box plot bawaan R-nya. X itu adalah grup, Y itu ada weight itu atau beratnya. Nah, sumbu X itu adalah variabel kelompok CTRL, TRT1 dan TRT2. Untuk di sumbu Y itu adalah variabel numerik yang diukur, yaitu berat tanamannya atau weight-nya. Nah, setelah menjalankan kodenya, kita tuh akan muncul box plot di panel plot RStudio. Itu ada di sebelah kanan bawah yang tadi saya bilang. Nah, kotak box ini adalah menunjukkan rentang antar kuartil Q1, Q3 dengan Q1 sampai Q1. Ini adalah 50% dari data tengahnya. Garis di dalam kotaknya ini, garis tebalnya ini tuh adalah median, bisa dibilang juga dengan nilai tengah data atau Q2-nya. Untuk garis vertikal itu tuh rentang data hingga 1,5x dari kotak. Nah, yang di luar itu adalah outliernya itu lebih, berarti datanya lebih. Terus titik di luar itu atau outlier ini yang tadi tuh buat nilai data yang jauh dari kelompok utamanya. Nah, tinggi kotak itu atau IQR itu semakin tinggi kotak ya semakin menyebar juga data atau variansinya tuh besar. Kelompok CTRL atau kontrol itu kotak IQR-nya tuh berada di kisaran berat 4,55 sampai 5,25
29. Nah, mediannya itu sekitar di sekitar 5,15 dan distribusinya relatif simetris. Kalau misalnya di kelompok TRT1 atau treatment 1, kotaknya tuh lebih lebar dibanding yang CTRL. Itu menandakan juga variasi datanya tuh lebih besar. Mediannya sekitar 4,55 sampai lebih rendah dari CTRL. Terdapat potensi outlier di bagian atas nih, di bagian atas ini juga. Terus yang terakhir, kelompok TRT2 atau treatment 2, itu tuh kotaknya lebih sempit, IQR-nya tuh kecil, artinya tuh datanya tuh lebih seragam dan atau konsisten. Median tertingginya tuh sekitar 5,44 sampai tanaman tumbuh paling beratnya di kelompok ini. Dari visualisasi box plot ini, kita bisa menduga bahwa ada perbedaan antar kelompok, terutama antara TRT1 yang terendah dan TRT2 yang tertinggi. Tapi kita perlu juga nih uji statistiknya buat membuktikannya. Sebelum melakukan ANOVA, ada 3 asumsi yang wajib dipenuhi. Tidak ada outlier ekstrim, data berdistribusi normal, dan variasi antar kelompok homogen. Kita akan cek satu persatu. Nah, pertama itu kita akan cek outliernya. Berarti kita balik lagi ke websitenya. Kita copy bagian sininya dari plant ground sampai weight-nya. Kita copy, baru kita paste lagi. Jangan lupa untuk kita run satu persatu. Nah, di sintaks 16 ini fungsinya tuh untuk mendeteksi outlier berdasarkan metode IQR. Output ini tuh akan menampilkan apakah nilai tersebut termasuk outlier atau extreme outlier. Untuk ANOVA yang valid itu tuh tidak boleh ada extreme outlier. Jika ada, pertimbangkan lagi untuk menghapus atau mentransformasi data tersebut. Lalu kita akan uji normalitas. Kita balik lagi ke websitenya. Nah, kita masuk ke sini, kita copy, baru kita paste. Kita paste, baru di sintaks ke-18 ini tuh membuat model regresi linear. Di sini ada weight sebagai variabel dependent, group sebagai variabel independennya. Terus di sintaks yang ke-20 di residual model itu buat mengambil nilai residualnya atau sisa atau error dari modelnya. Terus yang ggplotnya ini digunakan untuk membuat QQ plot, quantile plot. Jika titik-titik data mengikuti garis diagonal, data berdistribusi normal. Terus Shapiro test itu, uji Shapiro itu buat jika P value-nya itu kurang lebih dari 0,05, distribusinya dianggap normal. Kita juga bisa nih cek normalitas per kelompoknya. Kita balik lagi ke websitenya. Terus kita copy bagian ini nih. Yang Shapiro testnya yang tadi ya. Yang tadi dijelasin. Terus kita run. Nah, yang sintaks 22 yang tadi aku jelasin, Shapiro testnya itu buat uji Shapiro-Wilk jika P value-nya tuh kurang dari 0,05, distribusinya dianggap normal. Setelah itu kita juga
buat cek normalitas per kelompoknya, kita balik lagi ke sini. Terus kita copy yang ini. Kita run dulu. Satu lagi kita copy lagi. Terus kita run. Nah, untuk fast by groupnya itu buat membuat QQ plot terpisah untuk setiap kelompoknya sehingga mudah dibandingkan secara visual. Ini ada di gambar bagian kanan bawah ya. Terus kita akan menguji homogenitas variansinya. Itu kita balik lagi ke websitenya. Kita copy, terus kita paste. Jangan lupa kita run dulu, baru kita copy lagi dan kita run. Nah, di uji homogenitas ini di sintaks ke-27 yaitu plot dalam kurung model koma 1 itu buat menampilkan grafik residualsnya versus fit-type-nya. Nah, garis merah ini harus mendatar, tidak berpola agar asumsi homogenitasnya itu terpenuhi. Terus di sintaks ke-28 itu tuh buat uji Levene untuk homogenitas variansi. Nah, jika p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti variansi dianggap homogen atau tidak berbeda signifikan antar kelompoknya. Jika semua asumsi itu terpenuhi, kita bakalan lanjut ke ANOVA-nya. Jika tidak, kita gunakan alternatif yaitu Welch ANOVA yang akan kita bahas di terakhir nanti. Selanjutnya, setelah asumsi ini terpenuhi, saatnya kita melakukan uji coba one way ANOVA yang sesungguhnya. ANOVA ini menguji apakah rata-ratanya dari semua kelompok datanya itu sama atau ada setidaknya tuh satu yang berbeda. Nah, H0 itu atau hipotesis 0 itu tuh rata-rata berat semua kelompok sama. Kayak CTRL sama dengan TRT1 terus sama dengan juga dengan TRT2. Kalau H1 itu hipotesis alternatif, minimal satu kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Nah, kita balik lagi ke website ANOVA-nya. Kita copy. Baru kita run satu persatu. Nah, untuk di sintaks ke-29 itu tuh fungsinya dari R-statics untuk menghitung one way ANOVA-nya. Weight atau group artinya itu uji pengaruh grup terhadap weight-nya. Jadi kayak uji pengaruh kelompok terhadap beratnya. Nah, untuk di sintaks yang ke-30 itu tuh buat objek yang menyimpan hasil ANOVA agar bisa digunakan lagi nantinya. Nah, kita lihat yang di bawah sebelah kiri itu tuh ada DFN itu degrees of freedom numerator itu sama dengan 2. Terus juga artinya tuh kayak jumlah kelompoknya tuh -1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, DFD-nya itu degrees of freedom denominator sama dengan 27 nih. 27 itu kayak dari total data dikurang jumlah kelompok. Jadi total datanya itu ada 30, nah dikurang 3 jadi 27. Terus untuk F
F-nya itu 4,8846, itu tuh nilai F dikurang nilai F hitungnya. Semakin besar semakin berbeda juga antar kelompoknya. Terus ada P kecil itu 0,016. Nah, karena P-nya itu lebih besar dari 0,05, kita tolak H0-nya. Berarti ada perbedaan yang signifikan nih antar kelompok. Abis itu berarti kita lihat setelah tadi udah kita baca, berarti kita lihat ternyata ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada berat tanaman antar ketiga kelompok perlakuannya. ANOVA itu hanya memberitahu bahwa ada perbedaan, tapi ANOVA itu tidak memberitahu kelompok mana yang berbeda. Untuk itu kita perlu post hoc tesnya. Nah, kita gunakan 2K HSD, salah satu metode post hoc yang paling umum. Nah, kita balik lagi ke website ANOVA-nya. Nah, kita copy yang bagian sini, baru kita paste lagi. Salah. Di sini kita copy pastenya di sini. Kita run satu-satu. Nah, 2K HSD itu buat melakukan 2K honestly significant difference test untuk membandingkan semua pasangan kelompok secara simultan dengan koreksi untuk multiple comparisons-nya. Output ini tuh akan menampilkan perbandingan CTRL versus TRT1, CTRL versus TRT2, dan TRT1 dikurang TRT1 versus TRT2. Nah, CTRL versus TRT1 itu sama dengan P.ADJ-nya itu 0,391. Itu tidak signifikan. P-nya itu kurang dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan bermakna. Terus kita lihat di CTRL versus TRT2, CTRL versus TRT2. Nah, itu ada PADJ-nya itu 0,198. Itu tidak ada signifikannya juga, tidak ada perbedaan yang bermakna. Nah, kita lihat yang terakhir di TRT1 dan TRT2. Di PADJ-nya itu ada 0,012. Nah, itu signifikan nih. P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Berarti ada perbedaan bermakna. Jadi perbedaan utamanya itu terjadi antara TRT1 dengan TRT2. Treatment 2 itu menghasilkan tanaman yang secara signifikan lebih berat daripada treatment yang pertama. Terus kita bakalan masuk ke visualisasi box plot. Nah, kita balik lagi ke websitenya. Kita copy yang ini. Baru kita paste. Jangan lupa kita run satu persatu. Nah, di sintaks ke-35 itu menambahkan koordinat posisi bracket p-value-nya itu agar tidak tumpang tindih di grafiknya. Terus di stat underscore p-value manualnya itu di sintaks yang ke-37 itu tuh buat menambahkan bracket dan nilai p ke grafik box plotnya. Terus yang HD height NS sama dengan true itu artinya kayak hanya tampilan yang signifikan. NS itu not significant, itu disembunyikan. Get test labelnya itu yang di sintaks ke-39 itu buat otomatis membuat label subtitle berisi hasil ANOVA, F-nya value, DF, dan P value-nya.
Terus yang di sintaks yang ke-40 ini membuat caption berisi keterangan metode post hoc yang digunakan. Grafik yang dihasilkan yang ada di gambar kanan bawah ini adalah box plot lengkap dengan bracket yang menunjukkan pasangan kelompok yang berbeda signifikan beserta nilai P adjustnya itu ini adalah kayak grafik yang siap buat dipublikasi. 3 box plot berdampingan ini untuk CTRL, TRT1 dan TRT2. Nah, bracket itu dengan tulisan kutipan P sama dengan 0,012 menghubungkan TRT1 dan TRT2, satu-satunya pasangan yang signifikan. Terus habis itu subtitle grafik menampilkan ANOVA F-nya itu 2,27 sama dengan 4,85. Terus P-nya itu 0,016 dan N2G itu sama dengan 0,26. Captionnya itu menampilkan Turkey HSD adjustment for comparing a family of three estimates. Terus selanjutnya bagian terakhir ini adalah kayak bonus gitulah jika uji levelnya itu menunjukkan variansinya tidak homogen atau P kurang dari 0,05, maka tidak bisa pakai ANOVA biasa. Solusinya itu adalah Welch one way ANOVA yang lebih robust terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varians. Balik lagi ke websitenya, terus kita copy bagian ini yang di kotak ini, kita paste, terus kita run satu persatu. Setelah kita run satu persatu, kita lihat di sintaks yang ke-43 di Welch _ANOVA _test. Nah, itu buat menjalankan Welch ANOVA yang tidak mengasumsikan homogenitas yang variansi. Terus yang di sintaks 44 itu udah ada games _how_will _test. Itu buat post hoc test yang sesuai untuk Welch ANOVA-nya buat pengganti Turkey HSD-nya. Lebih robust ketika variansinya itu antar kelompok yang berbeda aja. Terus yang di sintaks ke-47 itu tuh yang step titik increase sama dengan 1 itu buat mengatur jarak antar bracket p-value agar tidak saling menumpuk di grafiknya, kayak gambar yang ada di bawah ini. Oke teman-teman, itu tadi tutorial lengkap tentang box plot dan one way ANOVA di RStudio-nya. Kita sudah belajar banyak cara memuat data, membuat statistik deskriptif, memvisualisasikan dengan box plot, mengecek asumsi ANOVA, menjalankan uji ANOVA-nya, dan menginterpretasikan hasilnya dengan post hoc test. Kesimpulan dari analisis kita ini adalah terdapat adanya perbedaan signifikan berat tanaman antar kelompok perlakuan. Perbedaan ini terutama terjadi antara treatment 1 yang tadi dan treatment 2.
Jadi sekian itu saja dari video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.